Oke teman-teman, kita masuk ke poin yang pertama, yaitu sejarah mobil Karimun kotak Simungil ini ya teman-teman. Oke, kalau berbicara sejarah biasanya dilihat dari tahun produksi. Ya, pertama kali ada di Indonesia tahun 99 dan berakhir pada tahun 2006 dan digantikan oleh adiknya yaitu Karimun Estilo sampai 2011 dan Karimun Wagor R ya dari 2012 sampai sekarang juga masih eksis. Nah, teman-teman, pada tahun milenium itu, mobil Karimun Kotak mempunyai tingkat penjualan yang cukup tinggi dan peminatnya sangat banyak kalau dibandingkan dengan tahun sekelasnya ya, dengan kategori yang sama, yaitu mobil city car. Kalau menurut saya, mobil ini sangat cocok untuk dijadikan mobil pertama, teman-teman ya. Dan juga enak kalau untuk dijadikan belajar nyetir ya. Karena mobil ini ya bisa dikatakan cukup irit, kemudian lincah, kemudian juga perawatannya mudah, spare partnya banyak, dan juga gampang untuk diparkir di mana saja karena memang bentuknya yang mungil ya teman-teman ya, yang mengotak begitu. Oke, kita masuk ke poin yang kedua, yaitu perbedaan dari ketiga varian Karimun kotak teman-teman. Ya, yang kita tahu kalau Karimun kotak kan cuma dua ya, yang banyak yang menginformasikan itu cuma dua saja. Padahal ada tiga varian teman-teman dalam Karimun kotak itu. Ya, yang pertama adalah dari tahun 99 sampai 2001 itu masih satu varian, teman-teman. Jadi tidak ada varian GX atau DX ya. Nah, terjadi dua varian, dua tipe itu dari tahun 2002 sampai 2006. Ya, ada varian tertinggi dan ada varian yang terendah. Nah, bagaimana cara membedakannya ya, teman-teman, dan apa saja persamaannya? Nah, di sini kita akan bahas, teman-teman ya. Kita bagi menjadi dua. Yang pertama kita lihat dari eksterior dan dari interiornya, teman-teman. Ya, oke. Kita lihat untuk Karimun GX. Kita lihat dari depan dulu ya. Dari depan untuk Karimun GX tertinggi itu grillnya sudah chrome, teman-teman. Sedangkan untuk varian DX terendah dan untuk satu varian dari tahun 99 sampai 2001 itu masih dop ya teman-teman ya. Jadi yang chrome hanya Karimun GX saja yang tertinggi. Kemudian kita turun ke bawah, kita lihat ke fog lamp teman-teman. Nah, untuk Karimun GX tertinggi sudah ada fog lamp, Karimun DX terendah itu tidak ada fog lamp. Dan untuk yang satu varian itu sudah ada fog lamp juga, sama seperti yang di GX ya. Jadi ada persamaan dengan tipe tertinggi. Kemudian kita lihat ke samping teman-teman. Ya, nah kita lihat perbedaannya yang pertama dari spionnya. Ya, untuk varian yang GX tertinggi dan DX terendah itu spionnya bentuknya itu sudah horizontal teman-teman, sudah melintang ya. Dan sedangkan untuk yang satu varian tahun 99 sampai 2001 itu vertikal teman-teman ya, tegak begitu. Jadi kalau ada yang mengatakan spion untuk tipe DX itu tegak begitu ya untuk bentuk spionnya. Itu sebetulnya yang tahun 2000 ya, yang tahun 99 sampai 2001 begitu ya. Kemudian kita lihat perbedaannya lagi di lampu sennya yang nempel di pinggir teman-teman ya. Nah, untuk Karimun GX dan DX yang tertinggi dan terendah itu warna mikanya sudah putih teman-teman. Sedangkan yang satu varian itu warnanya kuning ya. Begitu. Kemudian kita ke bagian atas teman-teman. Nah, kalau di Karimun GX tertinggi itu sudah ada roof rail. Sedangkan di tipe DX yang terendah itu tidak ada roof rail. Kemudian di yang satu varian itu sudah ada roof rail. Jadi ada persamaan dengan GX tertinggi ya teman-teman. Kemudian kita melihat di sebelah belakang ya, di belakang mobilnya. Nah, kalau untuk Karimun GX tertinggi itu sudah ada spoiler, sudah ada rear wiper, dan sudah ada door handle yang melintang panjang ya. Sedangkan untuk varian DX terendah dan yang satu varian tadi itu tidak ada, semuanya polos saja teman-teman. Ya. Kemudian kita masuk ke interior teman-teman. Nah, untuk Karimun GX itu sudah ada jam digital. Sedangkan untuk
tipe DX yang terendah itu tidak ada jam digitalnya, cuma ada slotnya saja, begitu ya. Kemudian bagaimana dengan satu varian? Itu sudah ada teman-teman. Jadi ada persamaan yang dengan tipe GX yang tertinggi ya. Kemudian kita lihat di eh, pintunya ya, di pintu depan, kiri dan kanan. Nah, untuk Karimun GX tertinggi di situ sudah ada side pocket ya teman-teman ya. Ya seperti cup holder tapi bukan cup holder ya karena bentuknya yang kecil. Mungkin cocok untuk buku atau handphone di situ. Sudah ada side pocketnya. Tapi kalau untuk tipe DX dan yang satu varian itu tidak ada teman-teman. Polos saja begitu ya. Kemudian juga kita lihat di jok penumpang sebelah kiri teman-teman ya yang di depan. Itu ada yang disebut dengan passenger seat under tray di situ atau box penyimpanan di bawah jok penumpang. Nah, untuk tipe tertinggi yang GX itu sudah ada ya, tapi kalau untuk yang DX dan yang satu varian itu tidak ada, teman-teman. Ya. Oke, kemudian kita masuk ke arah belakang di jok penumpang di belakang ya. Nah, kita dilihat di sebelah kanan dan kiri di atas pintunya itu ada yang disebut dengan hanger side di situ ya. Ada untuk pegangan tangan ya. Nah, kalau untuk tipe GX dan tipe DX itu sudah ada, teman-teman. Tapi kalau untuk yang satu varian yang tahun 99 sampai 2001 itu tidak ada. Ya, tidak ada hangernya. Seperti itu. Kemudian juga di jok belakang depan itu di belakangnya sudah ada pocketnya ya, ada kantongnya begitu. Sedangkan yang di DX dan di DX tidak ada dan di satu varian itu ada seperti itu ya perbedaannya teman-teman. Kemudian tadi saya lupa di bagian eksterior kita lihat di kaki-kakinya ya, di kakinya itu velgnya. Nah, kalau yang untuk varian GX tertinggi itu sudah palang 5, kemudian yang di varian DX yang terendah itu palangnya 3, teman-teman. Sedangkan di yang satu varian itu sudah palang 5 dan bisa kalian lihat fotonya ya dari kiri dan kanan saya perbedaannya itu velg aslinya atau OM-nya yang itu ya, seperti itu. Nah, teman-teman seperti itu ya perbedaan antara ketiga varian tadi. Memang agak sulit membedakannya karena untuk yang satu varian itu yang tahun 99 sampai ke tahun 2001 itu seperti tipe DX yang terendah tapi ada modifikasi, ada upgrade aksesoris di situ. Begitu ya. Jadi memang kalau misalkan ada yang mengatakan ini tipe DX tahun 2000, ini tipe GX tahun 2001. Kalau dilihat dari aksesorisnya katakanlah hampir sama dengan tipe GX tertinggi dari tahun 2002 sampai 2006. Ya bisa dikatakan sah-sah saja kalau melihat dari aksesorisnya begitu ya. Karena memang slotnya ada seperti jam digital tadi di tipe DX terendah itu tidak ada jam digital, sedangkan di GX dan di satu varian itu ada jam digitalnya. Ya kita tinggal tambahkan saja di situ, beli secara custom begitu ya. Dan begitu juga dengan aksesoris-aksesoris lainnya. Memang agak sedikit sulit begitu ya untuk membedakannya begitu. Nah, begitu ya perbedaan dan persamaannya dari ketiga varian karimun kotak, teman-teman. Kemudian kita masuk ke poin yang ketiga, yang terakhir, yaitu hal apa saja sih yang sangat vital atau hal vital apa saja yang perlu kita perhatikan sebelum membeli mobil karimun kotak ya. Oke, ini berdasarkan pengalaman dan juga menurut saya begitu, hal yang sangat perlu diperhatikan adalah modul IPS, teman-teman. Jadi kalau kalian sebelum membeli mobil karimun kotak, pastikan IPS-nya harus betul-betul prima atau normal ya. Kenapa? Karena memang di antara sekian banyak spare part dari karimun kotak itu yang paling mahal adalah modul IPS, teman-teman. Untuk harga bekasnya antara 4 sampai 5 juta dan untuk barunya itu sekitar antara 10 sampai 12 juta ya. Dan itu sangat mahal kalau untuk ukuran spare part mobil ya. Memang sebetulnya kalau mending kalau ada gitu ya, gampang untuk dicari. Ini masalahnya memang untuk IPS karimun kotak itu agak sulit, teman-teman. Kalaupun ada itu biasanya bisa dikatakan harganya itu loh yang buat agak yang bisa dikatakan kalau menurut saya itu
tidak masuk akal begitu ya. Itu sangat mahal sekali untuk ukuran harga spare part mobil. Begitu ya. Karena memang ada juga yang mengatakan kalau IPS itu sebetulnya jarang rusak. Dan apa yang membuat IPS itu rusak? Itu biasanya dari perawatan kelistrikan, teman-teman. Jadi kalau kelistrikannya kita tidak dirawat atau jorok lah cara pemakaiannya, hanya sekedar memakai saja tanpa mau merawat, ya biasanya memang kelistrikan itu yang jadi faktor utama dari IPS-nya bermasalah, teman-teman. Jadi kalau kalian merasa IPS kalian itu trouble, ya cek yang paling pertama adalah kelistrikan. Seperti itu ya. Bagaimana dengan komponen-komponen yang lain? Apakah juga tidak vital? Bukan tidak vital sih sebetulnya, tapi kalau untuk komponen yang lain bisa dikatakan ya spare partnya banyak, terus kemudian banyak pilihannya juga dari mulai yang ori, semi ori, dan juga ada yang lokal. Nah, teman-teman, di sini saya akan sharing yang saya tahu tentang spare part Karimun Kotak. Ada juga produk impor ya, ada merek-merek yang bisa dikatakan dari Jepang untuk mobil Karimun Kotak ya. Itu ya selain dari yang SGP, SGP kan ori, kemudian juga ada yang merek PKN, NKN, dan Seiken ya. Itu spare part yang diimpor dari Jepang ya teman-teman. Dan sebetulnya itu yang merek-merek yang semi ori tadi itu yang impor sebetulnya bukan hanya untuk Karimun Kotak, tapi itu bisa menjadi alternatif bagi Karimun Kotak kita ya ketika membeli spare part mobil, dan biasanya lebih awet lah begitu ya daripada yang lokal gitu. Oke ya teman-teman, seperti itu ya pembahasan kita kali ini tentang sejarah mobil Karimun Kotak, dan juga tadi ditambahi dengan beberapa tips, kemudian juga persamaan dan perbedaan dari ketiga varian mobil Karimun Kotak. Semoga saja video ini bermanfaat bagi kalian. Kalau ada pertanyaan dan kalau ada tambahan ya, ada yang kurang dari penjelasan saya, silahkan isi di kolom komentar teman-teman ya. Terima kasih sudah menonton video ini.